Oke. Kamu keren banget. Jangan lupa subscribe Pendekar Umbrus. Jangan lupa subscribe ke YouTube-nya Pendekar Umbrus. OTW 100.000. Mantap, gitu makanya. Mbak, terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya Pendekar Umbrus. Mantap. Baita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus, channel yang baik hati dan tidak sombong. Kali ini saya dapat tamu dari Jawa Barat, teman-teman, karena ini hari raya Idul Fitri. Ya biasa Om Umbrus banyak yang mengunjungi, teman-teman. Beliau penasaran dengan markasnya Om Umbrus gitu, teman-teman ya. Oke, Mas, bisa direview ini betina-betina ini betina semua Mas, tawa yang jantan itu PAUD. Ini PAUD Mas, ini PAUD, ini pasangan jangan lapang semua. Ini siap kalau teman-teman mau booking silakan, karena ini cuman buat teman-teman yang tanya kadang Om Umbrus ada nggak Bali Bu, ada, ini saya sediain. Lah kenapa saya jajar-jajar sama betina? Kalau menurut saya pribadi itu proses konsen ada PAUD. Untuk betina ya, proses konsen betina itu ada PAUD nggak masalah, karena untuk memicu emosinya Mas. Karena kalau nggak ada balibu atau gimana, itu biasanya burung larinya ke sardot. Ya kita burung itu wakwek nanti lanjut bunyi itu nggak masalah, karena betina itu kan baperan seperti saya. Nah, kecuali gini teman-teman ya, kecuali kalau teman-teman mau proses konsen betina, tapi hindari untuk jantan. Kenapa? Karena jantan itu ada suara yang memicu burung itu nanti birahi kawin, memancing birahinya itu ke kawin, bukan ke bunyi. Tapi kalau PAUD, dia itu cenderung gimana ya, bukannya birahi tapi emosinya larinya ke bunyi. Diimbangi dengan birahi tersebut, nanti burung akan bunyi. Biasanya itu ciri-cirinya burung itu jadinya rapet, garuk-garuk seperti jantan, teman-teman, seperti itu. Untuk pakannya biasa semi kencang, teman-teman ya. Ini semi kencang. Pakai pakan sendiri gitu. Pakai pakan sendiri 50-50. 50% pakan saya, 50% lagi millet polos. Jadi nggak perlu kencang gitu. Jangan, karena betina kalau terlalu kenceng itu biasanya itu gimana ya? Larinya dia akan dekem Mas. Dekem ke bawah, ngeriwik ya, nggak bunyi. Kalau pakan kenceng banget itu kecuali jantan. Itu pun kita lihat karakternya jantan tersebut mudah birahi atau susah. Kalau memang burung itu gampang birahi dengan pakan semi kenceng, dia mau kletak bunyi, itu nggak usah pakai kenceng banget. Kecuali burung tersebut masih ngefek banget, nggak mau sardot Mas. Nggak mau sardot, nggak mau gembung lah ya, bahasa sekarang itu gembung, boleh teman-teman dikasih kenceng pun. Tapi kalau untuk burung yang dia mau nyardot pakai pakan setengah kenceng, ya kita harus menempatkan yang porsinya sendiri-sendiri, karena burung itu tidak sama Mas, banyak karakternya. Iya. Kalau yang udah kenceng gitu. Ciri-ciri yang ciri-ciri yang udah bisa kita polosin itu gimana? Ya kalau udah 2 bulan Mas. Itu pun kalau udah dapat pasangan. Kalau jantan ya Mas ya. Iya. Kalau betina nggak perlu. Kalau betina udah konset, katakanlah sudah 2 bulan, itu jangan dikawinkan. Itu versi saya Mas. Kenapa? Kalau burung dikawinkan biasanya itu terjadi burung volume kecil, durasi hilang. Itu versi saya loh ya. Kalau Om Umbrus itu biasanya kalau burung udah 2 bulan itu larinya ke jantan yang tidak akur, atau jantan yang tidak yang tidak ngawin, gestang ya Mas ya. Yang gestang bisa. Tapi kalau Om Umbrus pribadi lebih senangnya pakai PAUD loloan Mas. Kenapa? Karena burung PAUD loloan itu memberikan emosinya itu terkontrol Mas. Jadi birahinya itu stabil dengan emosinya. Tapi kalau untuk jantan gestang, biasanya kan jantan gestang tahu sendiri teman-teman, burung itu letek-letek, nggak bisa ngawin, ya kan, over banget pengen kawin, nanti bisa terjadi
gacuan kita itu terpancing ingin kawin, walaupun tidak terlampiaskan. Ya kalau Om Umbrus itu lebih senang pakai loloan mas, walaupun resikonya itu kalau Om Umbrus pribadi ya, kalau balibu itu sudah meranjak umurnya itu 3,5 bulan atau 4 bulan, dia itu udah mulai birahi, Om Umbrus langsung ganti. Kenapa? Takutnya si balibu tersebut ngajak kawin, walaupun tidak kawin tapi pengaruh juga mas. Itu kalau saya seperti itu mas. Bisa dilihat teman-teman ini ya, ini burung bener-bener dari nol banget ya. Burung ini bener-bener dari nol banget, nggak ada ditutupin ya mas ya. Memang bahannya dari faktor banget mas. Jadi ini dari sini sampai sini ini emang betina semua gitu. Betina semua mas, gak ada jantan mas. Jantannya ada di belakang. Oh, Ada berapa itu mas? Kira-kira 10 lah mas. Kira-kira 10. Oh bisa. Nggak lihat itu dulu apa faktoran? Iya ada faktoran mas. Ini ada juga faktoran mas. Full factor ya. Full factor ini. Tidak asing lagi namanya. Bulldozer. Durasi berapa itu? Pokoknya bisa buat ngarik di latberan mas. Ini bulldozer. Dan kenapa ada untulannya? Ini paud ini. Ini paud. Kenapa Om Umbrus itu kasih untulan paud? Karena burung ini sudah trouble mas. Birahinya itu birahi bukan bebek lagi mas. Kalau bebek, kalau menurut Om Umbrus itu nggak terlalu saya pikirin. Yang jadi bahayanya, yang jadi trouble-nya itu dia melihat lawan itu gembung mas. Gesek-gesekin paru di ini ya, di jeruji, tangkringan digesek-gesekin, kadang gigit jeruji sambil mulutnya kecep bunyi kagak mas. Itu biasanya burung birahinya yang sudah up mas kalau menurut saya pribadi. Kalau untuk bebek teman-teman saya ingatkan lagi, burung bebek itu kodrat mas ya. Kodrat dari bawaan lovebird, bahwasanya bebek itu memberikan dia itu menarik pasangan mas, menarik agar dia itu mau cintalah ya. Kalau manusia itu cinta mas. Tapi cuman di luar saja mas. Yang bahaya itu yang di dalam. Contoh tadi mas, udah gembung, udah gigit-gigit ruji sambil garuk-garuk gini, paruhnya dikasih-kasihin tangkringan, apalagi sampai nebok, itu sudah di dalam, bukan birahi di luar. Kalau menurut saya pribadi, burung bebek itu cuman birahi di luar. Anggap saja itu stadium awal lah ya, birahi biasa mas, kodrat. Kalau bukan bebek, namanya bukan burung lovebird betina, namanya jantan. Tuh ya mas ya. Jadi teman-teman harus perhatikan, jangan takut, jangan jadikan momok paling menakutkan burung bebek itu sebagai patokan ya, barometer burung ini saya over birahi. Enggak. Saya pernah lihat burung yang sekarang itu yang terkenal ya. Pernah lihat ada di vlog siapa ya, kalau nggak salah itu dia habis selesai gantangan dia bebek. Itu nggak masalah, kalau menurut saya pribadi nggak masalah teman-teman. Itu bisa dibedakan ya antara bebek dan birahi dalam dan birahi luar. Yang birahi luar itu ciri-cirinya bebek, yang dalam itu dia sering gembung, galaknya minta ampun. Pokoknya susah. Ini saya kasih paud ini tujuannya 4 hari saja mas. Otomatis kan nggak ngawin kalau paud mas ya. Dia melampiaskan, dia tersalurkan walaupun nggak ngawin. Nanti 4 hari saya petal, saya mandi malam, tetap milenya polos. Gak percaya ini milenya polos ya teman-temannya, ini milenya polos. Ini milenya polos ya teman-temannya. Ini saya non jemur dulu. Kenapa? Kalau jemur biasanya yang ada nanti malah birahinya malah menjadi teman-teman. Saya non jemur, paling di ablak ya hariannya, mandi wajib. Itu mandi malam itu wajib tiap hari, jangan libur teman-teman ya. Ingat. Berarti ini kalau mandi berdua ya kayak gitu. Berdua mas. Kalau fase dalam rehabilitation, enggak rehabilitasi. Ya pokoknya perbaikan lah. Paling 4 hari saja, jangan dilanjutkan lagi. Berarti 4 hari itu dicampur kayak gitu ya. Nanti di single. Jangan khawatir teman-teman, memang 1-2 hari burung nggak bunyi, tapi selanjutnya insya Allah lebih ganas. Tapi ini kalau kan untulannya paud gitu. Untulan jantan atau betina itu bebas apa harus laki? Bebas. Yang penting akur. Tapi kalau Om Umbrus biasanya jantan. Kalau betina dia tahu jenis kelamin. Kalau kita gitu mungkin nggak tahu ya
jantan apa betinanya. Tapi di mata Lovebird itu tahu, jantan dan betina itu tahu. Mana yang betina, mana yang jantan itu tahu. Makanya Om Bruce memilih yang jantan, PAUD. Kalau betina takutnya dibunuh, kasihan. Itu kalau kita masukin lepas balibu gitu, itu gimana? Jangan, Apa-apa, Pak? jangan Mas. Takutnya keletak-letak kawin, wah lupa. Ya, selesai, ternak aja. Iya, bahaya. Jangan Mas, iya, lubar. Pokoknya yang belum tahu birahi, ya baru macam milat boleh, 3 bulan boleh. Yang penting intinya kita harus tahu lah burung yang istilah kata yang sudah birahi dan belum itu tahu. Ini masih cemong banget Mas, kakinya masih hitam banget. Seperti itu teman-temannya. Teman-teman harus tahu lah istilah kata, ini versi saya sendiri. Teman-teman boleh, Om Bruce teori doang nggak ada prakteknya. Ya kalau kayak gitu main sini. Ya Mas, main sini. Mau model apa? Ada semua teman-teman ya. Karena di sini Om Bruce itu bener-bener mulai dari nol. Itu tahulah istilah kata perkembangan burung dari bahan nol ya, bukan bahan jadi. Tahu perkembangannya mulai dari jalan gantangan, dari durasi pendek menjadi panjang, burung rusak jadi bener ya kan. Jadi gimana Mas? Kalau boleh tahu ini dapat dari Om Yok apa emang trust sendiri ini? Wah, Om Yok kan Mas. Om Yok kan 35.000. Sumpah. Yakin. Iya. 35.000. Iya demi Allah ini dapat Om Yok kan, orangnya juga masih hidup Mas yang jual. Mungkin teman-teman nggak percaya. Durasi awal itu berapa? Saya waktu sama datang sini. Jujur ya, nggak ditutupin ya. Memang si bulldozer itu saya kepantau waktu itu saya mau beli piyik yang loloan Mas, buat burungnya udah double ya. Pas di kios itu ada burung panjang banget. Ya kira-kira durasi 40-30 lah ya. Tapi ngering ke atas Mas, ngering. Serakatnya minta ampun, bahasa Jawanya itu serakat, tapi bahasa Indonesianya banyak polah itu teman-temannya. Jadi saya beli, si penjual itu bilang 35, kirain itu 350. Ya. Tahunya 35.000. Ya rezeki saya dong. Dan alhamdulillah sekarang udah tembus 2 menit koma lah ya teman-temannya. Udah tembus 2 menit koma. Itu kira-kira berapa lama itu ngerawat bisa sampai durasi segitu? Ya kira-kira dengan konsisten mandi malam wajib, milat polos harian diablak seperti ini. Karena Om Bruce itu tidak terlalu ribet kalau untuk vektor teman-teman. Cuman kira-kira 2 bulan lah udah jalan lapangan Mas. Udah ada yang nawar 5 juta Mas. Itu udah dilepas Mas? Jangan, masih sayang loh. Masih sayang. Ini kan banyak kenangan-kenangan yang ya gitulah dari Om Yok kan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf banget ya kalau ada yang ya subscriber saya atau orang yang baru gabung ke konten saya. Om Bruce kok teori doang nggak ada buktinya ya kan, main sini gitu loh. Main ya. Om Bruce sering kok di luar kota, di Tangerang, di Depok, di Bogor, di Surabaya, di Solo, di Temanggung ya, teman-teman saya banyak di sana. Kalau lihat burung Om Bruce insya Allah pada tahu lah. Burung apa lagi Mas, tanya Mas? Yang bencong nggak ada di sini. Iya. Lagi yang jantannya. Oke, silakan kita masuk ke dalam ya teman-temannya. Jantannya di dalam. Mas, rumah saya berantakan Mas. Kantongnya boros juga ini. Aduh, payah lagi nih.